Dr. Johan Tonglo 500 juta. Bapak ambil Dr. Johan Tonglo 500 juta. Amaria 500.000. Bapak ambil Dr. Johan Tonglo 500 juta. Wow. Kenapa dasinya mau dijadiin relikwi? Atau apa sih? Bisa jadi kan? Ketika mereka menghina relikwi-relikwi, dasinya juga mau dibikin relikwi. Itu gimana? Iya betul. Dasinya pendeta tuh dilelang tuh kepada jemaat tuh. Orang tuh kalau mau lelang kayak gini, misalnya contoh, Pak Pendeta saya punya berkat lebih, saya mau kasih Pak Pendeta Fortuner. Ah tidak, Fortunernya saya lelang, uangnya dibagi-bagikan saja ke umat yang tidak mampu, seperti Paus Franciscus yang dapat hadiah mobil apa? Ferrari, Lamborghini. Ferrari. Iya ya. Dia lelang. Sebaiknya dipakai untuk anak-anak yang berkebutuhan. Tapi paus seperti itu diedit seolah-olah seperti seorang gangster. Tapi yang kayak gini tidak ada yang mengedit. Coba siapa Protestan yang berani edit muka mereka seperti seorang gangster yang mereka pernah edit untuk Paus Franciscus? Ini gimana nih? Ini gereja atau tempat pelelangan nih? Luar biasa. Haleluya. Darah Yesus. Amin. Amin. Iya, ini beras teman-teman, beras 25 kilo nih harganya 500 juta di pelelangan di gereja nih. Jadi jemaat udah kasih persembahan berupa beras. Ya, beras itu dilelang lagi kepada jemaat tuh. Darah Yesus, darah Yesus. Iya, teman-teman buka saja itu penjelasannya ada tuh. Ini bagaimana nih? Ini hasil konsili Trente itu Katolik diwajibkan bayar perpuluhan, kalau tidak akan dikucilkan. Coba mana dokumennya Charles? Naik, buka. mana? Itu aja. Di konsili yang sama itu mengenai tema Protestantisme. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Aduh Charles, kamu naik, kamu harus melakukan pembuktian dulu nih. Iya, silakan Charles. Kalau kamu mau naik aja nggak apa-apa. Tinggal kamu pencet Langsung lagi. request untuk naik. Request saja, nanti kita naikin. Kita siapkan langsung tangganya. Iya. Nggak pakai tangga, pakai lift. Sorry. Jangan kayak orang susah naik tangga, naik lift. Tidak, dia harus menunjukkan dokumen yang menulis seliterlek seperti apa yang dia komen. Iya dong, tunjukin. Aku tidak baca dokumen gereja. Iya, makanya naik, buktikan. Masa kamu nuduh orang korupsi tapi orang itu harus membuktikan sendiri sih? Lucu deh kamu ini. Gimana Yang sih dalam yang persidangan menuduh. jaksa ketika dia menuntut seseorang, dia harus membuktikan bahwa tuduhan yang dia sampaikan itu benar adanya dan memang orang itu bersalah. Nah, sekarang kamu naik dan buktikan. Gimana sih? Kalau main tuduh-tuduh begitu ya elah. Ngomongnya Aduh, sama nenek-nenek. Ini bagaimana nih? Kalian melakukan tuduhan tapi tidak bisa membuktikan. Atau kelasnya hanya seperti itu doang, bisa nuduh doang ya kelasnya ya? Oh, Atau dia hanya mungkin bisa. pelelangan hasil bumi beratus-ratus kali lipat itu dibenarkan atau tidak dalam kitab suci. Iya. Kan dasar kebenarannya kan adalah kitab suci toh, satu-satunya sumber kebenaran, sola scriptura. Nah, lelang ini nih dibenarkan atau tidak? Kan itu. Nih, Kan iya. tinggal diuji pakai sola scriptura. Ini kira-kira nih adakah kebiasaan para rasul melelang hasil persembahan? Ini juga lucu juga ini. Dion, Malah yang saya orang-orang tahu, ini penginjil umat- katanya. Orang-orang ini penginjilan tidak, cuma cuap-cuap aja. Dion,
kami tidak pernah menginjili seperti pendeta-pendeta di kaum kamu. Yang door to Ya. door tuh. Nah, kami tidak pernah menginjili. Kami di sini Kami tidak mewartakan. menginjili. Kami di sini ini menentang fitnah. Menginjili buat apa? Kami ini menentang fitnah. Fitnah dari polemikus-polemikus yang tidak terima ketika disampaikan kebenaran yang utuh. Pokoknya Dion, kalian itu semua tuh sudah dibidatkan tuh. Jadi jangan ngomong banyak, ngoceh. Kalau mau bantah naik. Nah, ini Berarti di lagi. luar Katolik sesat, emangnya agamamu menjamin masuk surga? Dia nggak bisa baca kayaknya. Di luar Katolik tidak ada keselamatan. Bukan di luar Katolik itu sesat ya. Temanya coba dibaca baik-baik dong. Paman, mereka ini tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu pertama, orang-orang Protestan. Semua tuh. Makanya Johan, kalau tiap hari Minggu belajarlah berbahasa Indonesia yang baik dengan pendetamu. Jangan berbahasa roh yang selalu meraba-raba doang. Loh, siapa yang mengikuti Yesus? Siapa yang mengikuti semua ajaran Yesus pasti selamat. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Yesus pasti tidak selamat. Mau dia Katolik, kalau dia tidak mengikuti dan tidak taat juga ya dia pasti tidak selamat. Salah satu contoh Martin Luther. Iya, Martin Luther tuh. John Calvin, Zwingli. Dia kan tidak taat tuh. Salah satu contoh yang paling awal itu Yudas Iskariot. Ayolah, ini masih ada 6 kursi nih. Aku bingung, mereka kepanasan di bawah cuma nggak 6 berani kursi naik ya. Kalau kita ketik ini cari sakit lah. Kayak cacing kena abu doang, di bawah menggeliat cuma nggak berani naik. Ya, jadi kita nggak usah heran juga ini kayak Dion yang suka typing melulu. Kita maklumin, mungkin jari dia itu tercipta jempol semua. Jadi kalau typing nggak berhenti-berhenti, nggak capek-capek. Biarin aja. Malu lah, masa tadi anak SMP bisa naik nih. Anak SMP loh tadi tuh. Makanya, Buat apa diladenin? Cuman typing doang. Habis typing satu, nanti mereka lompat topik yang lain. Nanti mereka topik yang lain. Lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Buat apa? telo naik, telo. Telo godok, telo goreng. Nah, udah naik. Gantian Telo, ngomong Telo. Aku mau mandi dulu. Kadal Kalian buntung, kurang kadal beriman buntung. Telok kodok. Aduh. Oke, semuanya Ini anggur merah di bawah lah, nobody nih. Oh, Nobody, nobody. bantah dulu nih. Ini gereja kalian nih, ini kamu baca ya. Ini mereka melakukan pelelangan hasil persembahan tuh. Ini gimana nih? Ini gereja atau tempat lelang nih? Tunggu, ini apa? Advent? Tidak, ini di Protestan di Sangatta, Kalimantan. Oh tidak, nobody ini kayaknya dia Advent dia ini. Sahabat. Dia Tidak, bilang nobody ini anggur merah paman. oh, Angjo, Angjo. Om Anggur Jo. Kita PKW Anggur dua nih merah, ini Jo. kalau anggur merah. Oh, dari Santo sekarang dia jadi nobody. Nobody dia. Ah, anggur merah Jo, so jadi nobody. Ini bagaimana nih? Ini pelelangan hasil persembahan tuh, beras yang dipersembahkan untuk persembahan di gereja, kemudian dilelang oleh pendeta nih. Ini beras 25 kilo terjual di pelelangan gereja sebesar 500 juta.
Ini kalau 50 kilogram berarti 1 miliar nih. Johan Mondang, kenapa Johan Mondang? Oh, Panas kebijakan ya. gereja. Kebijakan gereja itu dasarnya dari mana sih? Sola Scriptura. Tolong dong, nobody, kau bisa tunjukkan saya satu ayat yang memperbolehkan melelang hasil persembahan gereja tuh. Ini gimana nih? Sampai ada juga nih yang melelang dia punya dasi seorang pendeta nih. Saya tunjukkan ya. Oke, ayo Galang, aku off dulu ya, aku mandi dulu ya. Oke. Telo goreng temenin ya. Oke. Oke, salve semuanya. Selamat malam. Tapi ini gambar apa nih? Ini di luar anu mungkin kayaknya. Halo Angel, ini Angel teman saya ini Angel. Wah, Alexi Kamali mantap namanya. Komal botol dananya itu masuk ke gereja hasil. Oh, masuk ke gereja terus. Angel ini bendahara gereja kah? Bendahara gereja Dia Tuhan? dia anu kayaknya nih, dia gereja Calvin dia. Angel. Karena mereka ini kan beda-beda. Iya, saya tahu mereka kan tidak ada yang satu. Mereka kan bersatu ketika Iya. menghina gereja Katolik aja. Menyerang gereja Katolik mereka bersatu. Tapi kalau bicara ajaran masing-masing pasti mereka pecah-pecah. Tapi Angel ini dia sayang sama Paus kok. Dia lihat-lihat biasanya Paus. Dia sering komen-komentar. Dia sayang sekali sama Paus dia. Om Johan. Om buktikan jual surat indulgensinya di mana? Om Johan Leo. Jadi gini, Om Johan Leo lagi. Om Johan Mandang. Jadi itu sebenarnya bukan berarti dia menjual surat gerejanya Abang Johan. Misalnya ada sesuatu yang salah di gereja. Tiba-tiba Abang mau keluar dari gereja itu enggak atau bertahan. Yang salah siapa? Contoh ini saya kasih contoh saja. Apakah gerejanya salah atau oknumnya yang salah? Nah, kalau oknumnya yang salah, maka gereja tetap benar kan? Sama dengan gereja Katolik. Ketika ada satu oknum yang salah, gereja tidak salah. Sama dengan Luther. Ketika gereja dia tidak setujui dengan ada hal-hal yang sesuatu yang menjanggal dia, apakah dia harus melawan gereja dan dikeluarkan? Gitu. Jadi kita kembali ke Luther lagi. Ini kita kembali ke Luther lagi nih kalau begini. Seorang ex-Romo. Percuma Pak Mantelo. Lihat aja dia itu spam komen. Dia tidak akan mau mendengar. Gitu. Jadi buat apa? Buat apa? Jangan membuang mutiara ke mulut babi. Itu nasihat Paus Fransiskus ya. Jangan berdiskusi dengan iblis.
Kalau dia cuma mau typing tapi tidak mau membuktikan typingannya, ya Iya. sudah. Tidak, di sini Ini, saya hanya teman-teman. menjelaskan secara halus ya. Ketua Sinode. Ya, teman-teman. Tapi melelang. Ketua Sinode Gemim. Ini Ketua Sinode Gemim tersangkut kasus korupsi 21 miliar nih. Ketua Sinode nih. Apakah itu membuktikan ajaran Gemim itu salah? Coba. Ketua Sinode itu. Apakah itu membuktikan gerejanya salah? Nah, kenapa mempermasalahkan paus yang pernah buat salah? Dan itu bukan paus juga yang salah. Yang salah itu salah satu oknum imamnya. Bukan juga salah, tapi itu adalah misunderstand antara Luther dan siapa? Ayo. Angel pelan-pelan lah, Angel belajar. Coba. Kakak Angel, siapa tahu Kakak Angel mau ketekumen. Tidak, kalau dia mau katekumen dan tidak itu kembali ke kehendak bebasnya dia sendiri. Tapi kalau Dia menolak fans sekali sama Paus Fransiskus ini. oh, fans saja, semua orang fans, Islam pun fans, tapi tetap mereka menolak gereja. Fans dan tidak juga itu bukan satu acuan. Ini standar yang saya pakai sama ketika mereka menuduh gereja Katolik dalam kasus indulgensi ini. Ini saya pakai standar yang sama nih. Ketua Sinode Gemim melakukan tindak pidana korupsi sebesar 21 miliar. Pertanyaannya, yang salah di sini siapa? Pengajaran Gemim atau oknumnya? No komen saya. Ya, ini yang salah siapa nih? Oknumnya atau gerejanya yang salah nih? Kalian kumpul uang kolekte buat apa kalau bukan pelayan gereja? No, uang kolekte itu uang persembahan untuk menggantikan hosti dan anggur yang kita makan. Belum Kakak Karena Angel kalau bilang. mulai mengikuti, sabar Pak Mantelo. Saya tahu dia temannya Pak Mantelo, tapi jangan membuat ini menjadi terlalu suram ya. Jadi terlalu abu-abu. Uang kolekte itu bukan untuk biaya operasional gereja. Uang kolekte itu kalau menurut tradisi harusnya semua umat itu membawa roti dan anggurnya masing-masing ke gereja untuk dikonsekrasi para imam. Tapi untuk efisiensi, makanya umat hanya memberikan persembahan berupa kolekte kepada gereja. Dan kolektenya itu bukan dengan umat sumbang beras 25 kilo kemudian dilelang dengan harga 500 juta. 500 juta. Dalam gereja Katolik, dalam hampir semua paroki yang saya kunjungi ketika umat menyumbang dan kalau mau dilelang itu bukan gereja yang melelang. Tapi umat sendiri datang bawa hasil panen, menjual dan memberikan sumbangan kepada gereja. Dan tujuannya juga seada, jelas. Untuk membangun gereja A, untuk membangun gereja B, dan spesifik. Untuk penambahan kursi dan lain sebagainya. Tapi kalau beras 25 kilo dijual, dilelang dengan harga 500 juta, it's no sense. Itu tidak make sense itu. Juallah dengan harga pasaran yang sesuai. Tidak sama, Dek. Tidak sama. Karena 25 kilo dengan 500 juta itu perbedaannya jauh. Di Jakarta aja beras 25 kilo cuma 75 ribu. 75 ribu, beras 5 kilo cuma 75 ribu. Dikali 5 aja 75 ribu. 500 ribu aja tidak sampai. Tapi ini dilelang jadi 500 juta. 500 juta nih. No, itu nggak make sense. Jadi jangan bawa keras kepalamu di sini. Halo Iwan Gia. Ya, salam. Halo. Selamat malam. Angel, Malam. kabar. Angel kalau minim literasi jangan bilang orang bodoh. Minimal Angel belajar dulu. Sehingga jangan malu ngefans dengan Paus, tapi Paus begitu pintar tapi Angel begitu bodoh. Ya? Oke, siap ya. Angel belajar lagi ya. Oke, Belajar Iwan. lagi. Siap. Salve, salam Pak Iwan Gia. Jangan namanya Angel malaikat kecil tapi typingannya seperti orang yang tidak punya otak. Ayo. Ini
ini topiknya apa, host? Topiknya di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Berarti kalau kita masuk Katolik sudah pasti diselamatkan, host. Iya, masuk dan Masuk harus gereja ikut juga Katolik dan aturannya. taat. Tidak Berarti, bisa harus patuh. sama begitu. berarti Tuhan Yesus itu hanya datang untuk umat Katolik ya? Tuhan Yesus Terima hanya kasih. bangun satu gereja. Bagaimana Tuhan Yesus dengan hanya kita, bangun satu gereja. bagaimana kita yang belum masuk ke Katolik? Itu karena kesalahan sendiri, bukan karena kesalahan gereja. Makanya carilah kebenaran, karena itu kehendaknya Tuhan. Agar semua orang mengenal kebenaran dan menjadi selamat. Kalau tidak mau mendengarkan kebenaran Lipat. dan hanya protes saja, tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran dan sulit untuk selamat. Sederhana. Setahu aku agama itu bukan untuk jaminan diselamatkan, tapi Iya, agama tapi itu, dalam 1 Timotius 2 tapi ayat 4. yang menjadi Dalam jaminan 1 keselamatan. Timotius 2 ayat 3 sampai 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Silahkan Paman bantah aja isi kitab suci. Ini bukan saya yang berbicara, tetapi Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat. Tetapi Rasul Paulus yang menulis ke Timotius. Silakan saja Paman bantah. Ini bukan saya yang berbicara, ini kitab suci yang menulis. Saya tidak membantah tentang semua firman Tuhan, saudara. Saya tidak membantah, itu semua ya dan amin. Yang menjadi pertanyaan saya itu, Tuhan Yesus itu kan tetap untuk semua suku dan bangsa, bukan hanya untuk umat Katolik. Jadi bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami yang di luar Katolik? Ya, setahu saya setiap Itu tadi gereja sudah saya bacakan Paman. dengar dulu. Sudah saya bacakan 1 Timotius 2 ayat 4. Ya, Memperoleh tahu. pengetahuan akan kebenaran, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu harus dicari. Jadi begini, Harus dicari kebenaran akan Tuhan. begini. Dan saudara. dosa manusia itu tidak akan menutupi kebenaran akan Tuhan. Makanya carilah kebenaran. Dengan apa? Dengan belajar. Begini. Dengar dulu. Bisa saya tanggapi sedikit? Silakan. Tapi jangan keluar dari topik. Enggak, kita nggak akan keluar dari topik. Iya Ya. langsung. Setahu saya itu Tuhan Yesus itu datang untuk semua umat manusia. Jadi Betul. kalau memang gereja itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, dengan kita memprioritaskan Tuhan Yesus, itu bagi saya tidak masalah. Kecuali gerejanya itu melanggar firman-Nya Tuhan. Jadi bagi saya, setiap gereja yang memang betul-betul memprioritaskan Tuhan Yesus nomor satunya dan mengikuti semua ajaran firman Tuhan itu, tidak lari daripada konteks, bagi saya itu semua sama. Sebab bagi saya itu bukan agama yang menjamin keselamatan. Siapapun di dunia ini bukan jaminan untuk menjadi keselamatan dan menjadi agama. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai kasih. Kasih itu apa? Jangan kita menghakimi satu sama lain. Jangan kita mengatakan ini salah. Kita nggak ada hak di situ mengatakan ini salah, kamu salah. Yang punya hak itu cuma Tuhan. Kok kita lebih dulukan Tuhan daripada kita lebih dulukan pemikiran kita daripada Tuhan. Tuhan aja belum tentu mengatakan GPDI salah, GBI salah, tetapi kalian umat Katolik sudah menyatakan salah, tidak selamat. Sedangkan Tuhan belum mengatakan demikian. Tuhan mengatakan saya mengasihi semua umatnya. Barang siapa yang percaya kepadaku dia akan selamat. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus dia akan selamat, dia tidak akan binasa. Tidak ada ayat firman Tuhan mengatakan menjadi Katolik diselamatkan. Cukup sampai di situ. Orang yang percaya akan selamat, betul? Percaya. Saya kunci ya pernyataan itu ya. Oke. Kan Protestan kan mengatakan kitab suci satu-satunya sumber kebenaran, betul?
Benar, amin. Tadi Paman bilang bahwa orang yang percaya akan selamat. Amin. Cukup percaya saja, pasti selamat. Paman Iwan, cukup percaya saja pasti selamat. Bukan cukup percaya, melakukan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Apakah di luar gereja Katolik semuanya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apa memang Katolik sudah melakukan demikian? Iya, sudah. Apa buktinya? Secara dogma sudah. Secara dogma sudah. Bagi saya, kita nggak usah mengatakan kita benar. Iya, secara dogma sudah. Apakah Protestan sudah secara dogma? Saya tidak katakan Pertama sudah. menjadi satu. Apakah ajaran Protestan sudah menjadi satu? Saya tidak katakan sudah Apakah atau ajaran tidak. Protestan sudah menjadi satu? Bagaimana Saya menyatukan dengar. perbedaan antara 60.000 denominasi? Karena Bagaimana Tuhan mungkin berkehendak agar semua dombanya menjadi satu dengan satu gembala. Apakah 60.000 denom itu bisa ada dalam satu gembala? Atau masing-masing punya ketua sinodenya? Apakah masing-masing denom itu bisa bersatu? Silakan jawab. saya tidak mau lari daripada itu? Ya, saya juga Bapak bukan tidak apologet. berani Bukan, menyatakan saya kebenaran bukan dengan tidak jujur. berani. Bapak tidak mau berani menyatakan kebenaran dengar dengan dulu, jujur. dengar saudara, dengar Bapak dulu. tidak berani menyatakan kebenaran dengan jujur. Kita bicara dengan yang satu, sifat gereja dulu. Kita bicara sifat gereja yang satu. Apakah 60.000 denom bisa menyatukan satu suara mereka di luar dari penyerangan terhadap gereja Katolik? Secara narasi. Bisa? Dengar dulu, sabar dulu, nanti kita satu-satu Bisakah dulu. gereja Protestan itu tidak? Bisakah gereja Protestan bersatu secara dogma dan doktrin di luar dari penghujatan terhadap gereja Katolik? Bisa. Kalau secara manusia, Jawab secara dulu, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? aku dikasih waktu untuk Menyatukan menjawab enggak? ajaran antara 60.000 denominasi. Aku dikasih waktu menjawab enggak? Kalau nggak dikasih waktu menjawab, saya jadi turun. satu kawanan dengan satu gembala. Itu kehendaknya Tuhan. Bisa? Jangan playing victim, jangan bilang kita menghakimi karena Paulus dengar. juga menghakimi. Paulus ketika dia mengajarkan kebenaran dalam Galatia 6 ayat 14 dia mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Sekarang bisa tidak kalian bersatu? Bisa Minimal tidak gereja bersatu dulu. Protestan semua bersatu nih? Bagaimana saya mau jawab dari potong-potong? Oke, silakan dijawab. Bisa Bapak dijawab di luar terlalu putar-putar, bisa atau tidak? Jawabannya simpel aja, bisa atau tidak? Pasti bisa lah. Gimana? 500 tahun bukan menjadi makin bersatu tapi makin berpecah belah. Terpecah belah. 500 tahun. Bukan hanya satu denom, tapi sekarang sudah berkembang menjadi puluhan ribu denom, baik yang terdaftar di bawah PGI maupun di luar dari PGI. Silakan. Bagaimana bisa menjadikan itu satu? Ya, kalau secara logika, secara manusia nggak bisa dibersatukan. Tetapi kalau memang kita besar pada Ya, tapi fungsi gereja bersatukan. Katolik tetap bersatu sampai hari ini dengan berbagai ritusnya mereka. Ya, kita for your information kita punya 24 ritus. Kita punya 24 ritus. Tapi kita tetap bersatu dengan satu gembala. Baik secara dogma, doktrin, gereja, baptisan, semua tetap satu. Kita menjadi hamba Tuhan ini hanya untuk Tapi apakah Protestan bisa seperti itu? Kita bicara kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan satu kawanan dan satu gembala. Apa gereja Protestan sudah melaksanakan itu? kita mau menjadi hamba Paling Tuhan, dasar, melayani paling dasar, Tuhan. menjadi hamba Tuhan itu adalah Apakah menjadi taat. kita Yesus membangga-banggakan juga juga? taat di kayu salib sampai mati. Yang menjadi Yesus taat pertanyaan, kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dia dihianati oleh muridnya. yang menjadi pertanyaannya, Dia dihianati oleh muridnya. berapa Dia jiwa yang ditolak di Anda kampung bawa kepada halamannya. Tuhan? Tapi Yesus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Apakah Protestan bisa seperti itu? Taat? Pak Iwan, Apapun yang terjadi Pak tetap Iwan taat. 1,4 miliar di Taat dunia pada sekarang tujuan. pengikut Kristus. Pengikut Katolik nih, 1,4 M. Kita jangan dulu bicara perintah Yesus yang lain. Kita bicara perintah Yesus untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. dengar dulu. Kita di gereja Iya, ini satu kawanan dengan satu gembala. bukan membangga-banggakan gereja.
Yang Tuhan inginkan No. kepada kita di Saya saat tidak kita melayani membanggakan Tuhan. gereja. Berapa Saya jiwa kita tidak bawa kepada membanggakan Tuhan? gereja, tapi Yesus Aku tanya bilang dulu bahwa kepada Anda, ada harus berapa satu jiwa Anda kawanan bawa dengan kepada satu Tuhan? gembala. Ada berapa jiwa Anda bawa Saya kepada Tuhan? saya bertanya. Bukan kita satu membanggakan kawanan dengan gereja satu dong. gembala. Satu kawanan dengan satu gembala sudah dilakukan? Sudah dilakukan atau tidak? Menjalankan perintah Yesus toh, menjadi orang yang percaya dan mengikuti ajarannya dia. Berarti Satu kawanan dengan satu gembala sudah? Anda sudah melakukannya? Satu kawanan dengan satu gembala sudah? Ya, sudah. Karena Anda saya udah- tetap taat Anda- terhadap Anda- gereja Anda sudah Katolik walaupun melakukannya? banyak orang berdosa dalam gereja Katolik. Saya tetap berada di dalam gereja apakah walaupun Anda sudah- banyak oknum yang berdosa dalam gereja Katolik. Saya tetap percaya terhadap gereja karena satu-satunya gereja yang didirikan Yesus adalah gereja Katolik. Itu yang saya percaya. Dan umatnya tetap bersatu sampai hari ini dengan satu gembala. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Protestan, tetap menjadi satu. Itu baru perintah, itu baru satu perintah. Tapi satu perintah yang paling tidak bisa dilakukan oleh Protestantisme. Satu kawanan dengan satu gembala, satu. Tuhan hanya bangun satu gereja. Dan Tuhan menghendaki agar kita tuh satu iman. Iya ya, jelas ya. Dan itu tidak Katolik bisa, satu tidak bisa kawanan. dilakukan oleh gereja yang lain. Silakan. Kalau kalian mau bilang kalian benar, minimal bersatu dulu. Iya, Baru bersatu kalian dulu, bilang benar. seolah-olah gereja Katolik yang paling benar. Ya, karena kami kami tidak- taat terhadap Yesus dan gereja yang dia bangun sampai maut. Walaupun banyak orang berdosa di sana, walaupun banyak orang yang melakukan kekejian di sana, tapi kita tetap taat seperti Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Kami Dan ketaatan betul. itu tidak ada di tempat lain. Kami selain di kami gereja memang Katolik. betul. Kami tidak benar. Kami tidak benar. Kami tidak Ya, apa-apa yang memang. katakan Tuhan. Bapak Hanya carilah dulu Katolik yang kebenaran. benar. Betul, betul, Hanya Pak. Katolik yang benar. Kebenaran Tetapi baru. itu menurut kalian. Carilah dulu kebenaran. Itu menurut kalian, menurut pribadinya mengatakan Katolik Carilah benar. dulu kebenaran. Tetapi yang saya katakan di sini, baru playing victim. kita sini yang Carilah bawa dulu kasih. kebenaran baru playing victim. Bukan masalah Karena besar kebenaran gerejanya, akan besar Tuhan itu gerejanya. hanya ada satu. Kebenaran akan Tuhan Kita itu hanya datang satu. untuk Kebenaran akan jiwa yang Tuhan itu diselamatkan, absolut. bukan membangga-banggakan Tidak gereja. subjektif, tidak berdasarkan A, B, C, dan D. Kebenaran itu tidak subjektif. Berarti Kebenaran bangga akan kalian Tuhan jadi- itu objektif. bangga jadi Katolik ya, bukan Absolut. bangga punya Yesus. Hanya satu. Ya, saya bangga jadi Katolik karena saya Oh, oke. bangga terhadap Terima setia kasih. dan taat pada Bangga gereja jadi yang Yesus Katolik, bangun. tetapi bukan bangga menjadi anak-anak Ya, Tuhan Yesus saya ya. bangga karena saya Bukan tetap bangga menjadi taat terhadap Yesus. Oh, terima kasih. Taat terhadap Anda bangga Yesus jadi dan Katolik. gereja yang dia Terima kasih. bangun. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Om Iwan, Dan kita tidak bisa memisahkan antara kepala dan tubuh. Jangan mutilasi Yesus. Iya ya. Jangan Wan, Jadi jangan mutilasi ya. Gereja adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala gereja. Oke, Om Iwan. Kalian memutilasi kepala Kristus ya dengan membuang gereja tuh. Kalau gereja Katolik, gereja Protestan, gereja siapapun itu hanya gereja bangunan, Gereja saudara. hanya satu. Gereja yang asli itu Gereja hidup kita itu bukan ini. hanya sekedar Ya, bangunan. hidup kita ini, jiwa Gereja tubuh itu kita ini itu gereja yang benar. Tuhan Yesus bentuk dalam bentuk komunal. Gereja Katolik, gereja Protestan suatu Tidak saat akan berdasarkan dihubungkan. keinginan masing-masing. Jangan kita Subjektivitas membangga-banggakan satu gereja. orang saja. Tidak bisa seperti Ya, itu. gereja yang Kebenaran benar akan begitu, Tuhan Pak itu Iwan. tidak subjektif. Pak Iwan. Kebenaran akan Tuhan itu Oh, objektif. iya. Tidak berdasarkan subjeknya siapa baru itu benar. Tapi kebenarannya Tuhan itu hanya satu. Ya, Suka, kalian tidak benarlah, suka kita nggak terhadap dikasih kesempatan tetap taat berbicara. terhadap Satu ajaran. Kalian benar semua. Terima Taat kasih. terhadap satu ajaran. Tetap taat seperti Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Walaupun tantangannya adalah mati, Yesus tetap taat. Begitu juga umat. Tetap taat kepada Yesus dan gereja yang dia bangun. Kita tidak bisa pisahkan antara Yesus dan gerejanya. Karena gereja itu adalah tubuh. Kalau kita pisahkan antara gereja dan Yesus, artinya kita memutilasi Yesus.
Karena Yesus itu adalah kepala gereja dan gereja itu adalah tubuh. Itu Jadi sama begitu dan ya. saja dengan itu memutilasi kepala Yesus, memisahkan Yesus dengan gerejanya. Itu penghinaan terhadap Yesus. Dipimpin oleh Tapi para ngaku-ngaku penatua. mengikuti Yesus. Om Johan Mandang dipimpin. Carilah dulu kebenaran sebelum playing victim. Om Johan pernah baca ndak Yesus berkata kepada Petrus di Yohanes ya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu 3 kali dia bilang sama Petrus. Jadi tongkat gembala itu diserahkan ke Petrus. Kalau kita terpaku pada Yesus berarti dia naik turun dong dari surga. Kan dia sudah kasihkan tongkatnya ke Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Makanya Petrus disebut paus pertama. Karena tongkat gembala dari Yesus itu sudah diberikan kepada Petrus. Dan Petrus dan Paulus sudah membangun gereja di Roma. Gitu. Makanya sekarang dipimpin oleh Paus Leo sebagai tongkat estafet dari Petrus. Tongkat gembala itu sudah diserahkan kepada Paus Leo. Itu maksudnya kami, kenapa kami tidak pecah? Karena Paus Leo itu adalah gembala kami sebagai wakil dia. Sebagai penerus Petrus. Pak Yohan. Karena Yesus. Begitu Om Yohan. Pak Yohan, saya bisukan ya karena Anda saya ajak untuk naik, Anda tidak pernah mau karena mohon maaf, kami tidak melayani komentar di taping. Kalau mau itu- Ya. merasa mau bicara naik. Kalau tidak mau bicara ya saya bisukan ya, sorry. Ya Vincent lagi masuk. Vincent, kamu sudah kategori Vincent. Sudah di luar kamu itu sudah dijelaskan 1000 kali kamu tidak paham. Jadi untuk teman-teman Protestan yang mau naik silakan ya. Taman Iwan, saya mau My name ini Ya. kayaknya kawan nuanya saya ini. Siap, Kawannya siap. kita. Pak Iwan, halo. Halo Pak Iwan. Pak Iwan. Salam. Iya. Halo. Pak Iwan, saya mau nanya dulu Pak Iwan. Pak Iwan percaya tidak Kristus mendirikan gereja? Yang saya tanya gereja itu ada berapa? Gereja itu hanya satu. Gerejanya satu. Satu. Karena Gereja itu- tubuh hanya satu. Iya. Berarti hidup kita ini adalah gereja Tuhan kan, baik Allah kan? Maksudnya? Iya. Tidak, bukan badannya Bapa sebagai bait Allah. Badannya Bicara konsep Kristus. tubuh sebagai bait Allah itu menjaga kemurnian. Bukan bicara soal gereja sebagai komunal. Justru itu kakak. Lewat Justru hidup kita itu kesalahan berpikir Waduh, Bapak. kapan Bapak aku bisa berpikir bicara? bahwa Udah, gereja itu teruskan adalah aja, saya pribadi mau ngomong masing-masing. lagi. Akhirnya Pak kebenaran Iwan, menjadi Pak Iwan, subjektif. sorry ya Pak Iwan. Yang dimaksud tubuh itu adalah tubuh Kristus ya, bukan tubuh kita. Jangan Anda menggiring opini yang salah ya. Yang Jangan dimaksud- membawa narasi tubuh sebagai bait Allah ya. Karena itu tetap konsep menjaga kemurnian pribadi masing-masing. Kalau kita bicara gereja sebagai komunal, itu bicara tentang gereja, bagaimana komunitas umat awal-awal. Mereka tekun mendengarkan pengajaran para rasul, bersatu, dan duduk makan roti bersama. Yang kita kenal sampai hari ini sebagai Ekaristi. Tiap hari. Itu yang dilakukan umat jemaat pertama. Jadi Bapak jangan menggiring seolah-olah gereja itu adalah tubuh kita. Kalau aku dikasih kesempatan jangan dipotong. Bukan Kalau aku dikasih Pak. kesempatan, Narasi silakan, Bapak saya itu nggak salah. ngomong lagi. Saya harus cut, minta maaf. Iya, dengar dulu. Ya, Gereja aku- itu adalah tubuh Kristus, bukan dengar, tubuh kita. gereja yang itu bangunan itu nggak bisa bergerak, saudara. Jadi Kita Tuhan, tidak ini bisa bicara bergerak. dari tadi Jadi saya dalam Dari mengatakan tadi hidup kita ini, bicara gereja itu bukan sebagai bentuk bangunan. bangunan. wah, Bukan gereja sebagai bentuk bangunan, tapi gereja sebagai aduh, komunal. kapan saya mau jelaskannya? Komunal. Oke, turunkan Makanya aja, pasang Bos. telinga Kalau saya mereka- sering kau di bawah bicara. saja tidak ngerti Siap kau. telinga. Dari tadi saya bicara, Bapak juga berbicara, akhirnya tidak mendengar. Gereja itu adalah komunal, bukan sekadar bangunan gereja. Karena gereja Katolik juga pernah diintimidasi. Sampai tidak bisa punya bangunan gereja. Halo, my name. Menem, halo. Ini aja. Omar. Halo Omar.
selamat malam. Selamat malam, Om Mars. Malam. Om PC the King. Jadi apa ya? Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Jangan kalian pisahkan, jangan kalian penggal ya. Kristus mendirikan gereja supaya apa? Supaya sarana keselamatan menuju Dia melalui gereja. Makanya Kristus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus tuh. Dan apa yang Petrus ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang Petrus lepas di bumi akan terlepas di surga tuh. Kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Tongkat penggembalaan diberikan kepada dia. Hanya satu gereja saja yang didirikan oleh Kristus. Tidak ada gereja yang lain ya. Iya betul. Dan ingat, saya tadi tergelitik dengan statement dia bilang bahwa kita manusia jangan menghakimi kalau ada kesalahan. Kalau begitu Martin Luther pun tidak boleh menghakimi gereja Katolik tuh, karena dia hanya manusia tuh. Standar yang sama kan? Martin Luther ada kuasa Roh Kudus dari siapa coba? Siapa yang memberikan otoritas kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Itu pertanyaan pertama. Yang mau jawab silakan naik. Siapa yang memberikan otoritas kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Siapakah itu? Siapa yang memberikan kuasa kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Ayo. Siapa yang memberikan kuasa kepada Martin Luther untuk mereformasi gereja? Ya Om Iwan. Bukan Katolik yang selamatkan, tapi Tuhan Yesus. Begini Om Iwan, saya jelaskan ya baik-baik. Yang selamatkan itu memang Tuhan Yesus, tapi Dia membangun gereja Katolik untuk menyelamatkan kita. Itu adalah sarana. Gereja itu tubuhnya Dia, supaya kita diselamatkan. Kalau yang Bapak punya ini, dia dibongkar oleh mantan Romo Katolik dulu, namanya Luther. Gitu, Pak Iwan. Kita cuma menjelaskan sejarah ini sebenarnya. Kita tidak menyerang, tapi menjelaskan sejarah gereja yang sebenarnya yang diputar-putar oleh oknum-oknum pendeta. Ini kita menjelaskan sejarah yang benar. Kalian kan selalu ngomong, bilang jangan menghakimi. Kalau begitu Martin Luther pun tidak boleh menghakimi itu. Tidak boleh mengatakan bahwa gereja Katolik sesat. Jadi ini kami punya jawaban bertahannya kami ketika kami dituduh menyembah patung lah, menyembah Bunda Maria, pokoknya banyak macam lah. Ini kami sekarang keluar kandang untuk membentengi diri supaya kami tidak dituduh-tuduh terus. Oh, berarti Paman Iwan G bilang Tuhan Yesus datang untuk semua dulu. Oh, berarti silakan Paman Dea berdebat dulu dengan teman-teman Paman Gea, Paman Iwan G yang sering mempermasalahkan KGK 841. Kalau Tuhan Yesus datang untuk semua. Ya, Tuhan Yesus memang datang untuk semua, tapi tidak semua orang menerima Yesus. Bahkan ketika Tuhan menunjukkan keajaiban dan keilahian Dia di depan semua umat saja, dengan menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta bisa melihat, mengubah air menjadi anggur pun, masih banyak orang yang tidak percaya dengan Dia. Walaupun Dia datang untuk semua orang. Respon terhadap kedatangan Yesus itu yang penting. Respon terhadap iman, respon terhadap anugerah dari Tuhan itu, yaitu iman, dan Yesus Kristus itu sendiri itu juga penting. Jadi tidak hanya beriman, tapi merespon iman itu juga penting. Dengan apa? Taat. Kata kunci cuma satu,
taat. Teman-teman di sini yang proti pelajari dulu gerejamu dari doktrin mana. Habis itu pelajari